Kegagalan adalah ketika seseorang atau sesuatu yang tidak berhasil mencapai tujuan atau harapan yang diinginkan. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, karir, hubungan, atau bahkan dalam proyek-proyek yang dijalankan. Seringkali, kegagalan dianggap sebagai hambatan, padahal seharusnya dianggap sebagai tiket gratis untuk pembelajaran yang berharga. Misalnya, bayangkan ketika kamu seperti Albert Einstein yang gagal dalam ujian masuk universitas. Tapi bukan berarti kegagalan itu menentukan masa depannya, kan? Einstein kemudian menjadi salah satu ilmuwan paling terkenal dalam sejarah manusia. Dalam realita kehidupan sehari-hari, kegagalan bisa menjadi guru yang pahit, namun berharga. Seringkali kegagalan adalah bagian dari proses menuju yang namanya kesuksesan. Orang-orang yang mengalami kegagalan seringkali belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki strategi, dan kemudian mencoba lagi dengan lebih baik. Jadi di topik kali ini, saya sedang merasa bahwa yang namanya kegagalan itu adalah hal yang istimewa. Sejarah telah mencatat kegagalan yang sangat fatal seperti misalnya kegagalan proyek, penjelajahan luar angkasa, atau eksperimen ilmiah yang berujung pada bencana besar. Contohnya, ada kegagalan misi pesawat ruang angkasa seperti contohnya Challenger dan Columbia yang mengalami kecelakaan fatal di masa lalu. Akibatnya, kerugiannya sangat besar dan menunjukkan pentingnya mempelajari kegagalan untuk mencegahnya terulang di masa depan. Saya banyak belajar dari yang namanya kegagalan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun, dengan pengalaman kegagalan, semua orang pasti mempelajari hal-hal baru. Karena ketika kita merasa gagal, di situ kita tahu apa kekurangan kita, kelemahan kita, dan justru itu menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki dan bisa kita tonjolkan apa yang kita punya. Jadi menurut saya, kegagalan adalah kesempatan untuk memahami kelemahan dan memperbaiki diri. Contohnya, sama seperti J.K. Rowling yang ditolak berkali-kali sebelumnya dan pada akhirnya dia menciptakan sebuah novel yang berjudul Harry Potter. Ketika diterbitkan, boom, semua penolakan yang telah terjadi justru membuatnya lebih kuat dan yakin dengan karyanya. Thomas Edison menciptakan lampu dan pernah mengalami kegagalan yang pasti kalian sendiri sudah tahu, kan? Beliau pernah berkata, I will never fail. I just found 10,000 ways that didn't work. Saya tidak akan pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Nah, kata-kata Thomas Edison ini adalah mencerminkan dari semangat untuk terus belajar dan memperbaiki setiap langkahnya. Ketika kita merangkul kegagalan sebagai bagian dari perjalanan kita bisa belajar dari setiap kesalahan. Misalnya, jika kamu gagal dalam suatu hal, jangan pernah kamu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi, gunakan itu sebagai peluang untuk memahami di mana kamu bisa tumbuh lebih baik.
Subjek yang gagal bisa berasal dari berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis. Untuk bidang bisnis, contohnya seperti produk yang gagal dalam pasaran, atau barang yang gak laku contohnya. Lalu kemudian dalam bidang politik, contohnya kampanye yang kalah, jabatan yang lengser, dan begitu pula dalam bidang olahraga, tim yang kalah dalam sebuah pertandingan yang penting, atau mungkin gagal kompetisi kejuaraan, atau bahkan dalam bidang hubungan pribadi, yaitu hubungan yang berakhir dengan kegagalan. Steve Jobs. Ketika Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri, itu adalah pukulan besar baginya. Namun, daripada menyerah, dia menggunakan kesempatan itu untuk memulai perusahaan baru yang akhirnya menjadi Apple yang kita kenal hari ini. Dan sebetulnya masih banyak contoh-contoh dari tokoh terkenal atau tokoh sejarah yang mengalami kegagalan. Dalam nuansa perjuangan, kegagalan seringkali dihadapi dengan dorongan untuk memperbaiki dan bangkit dari situasi sulit. Ada semacam semangat untuk mengatasi kegagalan, belajar dari pengalaman tersebut, dan mendorong diri untuk tidak menyerah. Terkadang, dalam konteks perjuangan, ada tekanan sosial untuk menunjukkan siapa yang tangguh, siapa yang lebih berani dalam menghadapi kegagalan. Mungkin bahasa saya sulit dimengerti, tapi saya yakin kalian pasti akan mengalami. Jadi, semua orang pasti pernah gagal, atau mungkin semua orang akan gagal. Namun, penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan. Itu bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Cara kita menanggapi kegagalan. Banyak macam cara, tapi satu cara itu bisa menjadi kunci untuk berkembang dan mencapai kesuksesan di masa depan. Jadi gagal bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya langkah menuju kesuksesan seperti yang dikatakan oleh Oprah Winfrey. Intinya, kegagalan adalah kesempatan lain untuk mencoba sesuatu yang baru dengan cara yang lebih baik. Itu katanya beliau. Jadi intinya, kalian harus gagal. Bukan gagal dalam kehidupan, tapi gagal harus kalian alami untuk menjadi lebih baik. Oke, saya rasa cukup untuk videonya. Terima kasih.